Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan peranan harga. Agar dapat sukses dalam memasarkan barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan dan pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan ketiga unsurnya yaitu produk, distribusi, dan promosi yang menyebabkan timbulnya biaya atau pengeluaran. Di samping itu, biaya juga bersifat fleksibel yang artinya dapat diubah dengan cepat. Adapun peranan harga yang dibagi menjadi dua, yaitu peranan lokasi dan peranan informasi. Peranan lokasi dari harga yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara perolehan manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Sedangkan peranan informasi dari harga yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Nah, adapun tujuan penetapan harga yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Setiap perusahaan selalu memiliki harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Yang kedua, yaitu tujuan berorientasi pada volume. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tujuan stabilitas harga. Dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pertimbangan dalam penetapan harga. Nah, keputusan penetapan harga sebuah perusahaan itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal perusahaan. Nah, faktor internalnya ini tuh meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi baruan pemasaran, biaya, dan organisasi. Lalu faktor eksternalnya itu meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan faktor lingkungan yang lain seperti ekonomi, pedagang, dan pemerintah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penetapan harga. Secara garis besar, metode penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan, yang kedua berbasis biaya, yang ketiga berbasis laba, dan yang keempat berbasis persaingan. Nah, saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode penetapan harga berbasis permintaan adalah strategi penetapan harga berdasarkan seberapa besar keinginan pelanggan untuk membeli suatu produk atau layanan tersebut. Nah, ada berbagai bentuk penetapan harga berdasarkan permintaan, yaitu yang pertama skimming pricing. Strategi ini diterapkan dengan jalan menetapkan harga yang tinggi bagi suatu produk baru atau inovasi dalam tahap perkenalan. Kemudian menurunkan harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat. Lalu yang kedua ada penetration pricing, yang dimana strategi ini perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk baru dengan harga rendah dengan harapan akan dapat memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu relatif singkat. Yang ketiga ada price leaning, yang dimana lebih banyak digunakan pada tingkat pengecer. Nah, di sini itu penjual menentukan beberapa tingkatan harga pada semua barang yang dijualnya. Lalu yang keempat ada odd even pricing, yang dimana dalam metode ini harga yang ditetapkan dengan angka ganjil atau harga yang besarnya mendekati jumlah genap tertentu. Misalnya harganya itu 2.975. Bagi sekelompok konsumen tertentu itu masih beranggapan harga tersebut itu masih berada dalam kisaran harga 2000-an. Nah, selanjutnya yang kelima ada price tag pricing, yang dimana merupakan strategi menetapkan tingkat harga yang tinggi sehingga konsumen yang sangat peduli dengan statusnya akan tertarik dengan produk tersebut dan kemudian membelinya. Lalu yang kelima ada demand backward pricing, penetapan harga di mana melalui proses berjalan ke belakang. Nah, maksudnya itu perusahaan memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia dibayar konsumen. Kemudian perusahaan menentukan margin yang harus dibayar kepada wholesaler dan retailer. Setelah itu baru harga jual dapat ditentukan. Lalu yang terakhir ada bundle pricing,
Ya, di mana strategi pemasaran dua atau lebih produk dalam satu harga paket. Nah, metode ini didasarkan pada pandangan bahwa konsumen lebih menghargai nilai suatu paket tertentu secara keseluruhan daripada nilai masing-masing item secara individual. Nah, untuk metode yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, pada slide ini saya akan melanjutkan metode penetapan harga yang berbasis biaya, yang dimana penetapan harga berbasis biaya ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah standard markup pricing, merupakan penetapan harga yang ditentukan dengan jalan menambahkan presentase atau markup tertentu dari biaya pada semua item dalam suatu kelas produk. Presentase markup besarnya bervariasi tergantung pada jenis produk yang dijual. Biasanya, produk yang tingkat perputarannya tinggi dikenakan markup yang lebih kecil daripada produk yang tingkat perputarannya rendah. Yang kedua adalah cost plus percentage of cost pricing, merupakan penetapan harga yang ditentukan dengan jalan menambahkan presentase tertentu terhadap biaya produksi atau konstruksi. Metode ini seringkali digunakan untuk menentukan harga satu item atau hanya beberapa item. Misalnya, suatu perusahaan arsitektur menetapkan tarif sebesar 15% dari biaya konstruksi sebuah rumah. Jadi, bila biaya konstruksi sebuah rumah senilai 100 juta, dan free arsitek sebesar 15% dari biaya konstruksi atau 15 juta, maka harga akhirnya sebesar 115 juta. Dan yang ketiga yaitu adalah cost plus fixed fee pricing. Metode ini banyak diterapkan dalam produk-produk yang sifatnya sangat teknikal seperti mobil, pesawat, atau satelit. Dalam strategi ini, pemasok atau produsen akan mendapatkan ganti atas semua biaya yang dikeluarkan seberapapun besarnya, tetapi produsen atau pemasok tersebut hanya memperoleh fee tertentu sebagai laba yang besarnya tergantung pada biaya final proyek tersebut yang disepakati bersama. Selanjutnya, ada metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam menetapkan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Metode penetapan harga berbasis laba ini terdiri dari target profit pricing, target return on sales pricing, dan target return on investment pricing. Dan yang terakhir, ada metode penetapan harga berbasis persaingan. Metode ini selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis pesaing terdiri dari customary pricing, above at or below market pricing, loss leader pricing, dan sealed bid pricing. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan teman saya berkaitan dengan diskon. Jadi di sini terdapat 4 jenis diskon. Yang pertama adalah diskon kuantitas, yang berikut ada diskon musiman, diskon kas, dan trade diskon atau disebut sebagai potongan fungsional. Yang pertama itu adalah diskon kuantitas. Diskon kuantitas itu merupakan potongan harga yang ditawarkan oleh penjual untuk mendorong konsumen agar bersedia membeli dalam jumlah yang lebih besar atau bersedia memusatkan pembeliannya pada penjual tersebut sehingga mampu menguatkan volume penjualan secara keseluruhan. Yang berikut adalah diskon musiman. Diskon musiman merupakan potongan harga yang diberikan kepada pembeli untuk melakukan pembelian di luar musim tertentu. Contohnya, diskon musiman itu adalah penjualan jas hujan, seperti itu. Yang berikut adalah diskon kas. Diskon kas merupakan potongan yang diberikan kepada pembeli atas pembayaran pada suatu periode, dan pembeli ini melakukan pembayaran tersebut itu tepat waktu. Yang berikut adalah trade diskon. Trade diskon atau biasa disebut sebagai potongan fungsional merupakan potongan harga yang ditawarkan pada pembeli atas pembayaran untuk fungsi-fungsi pemasaran yang mereka lakukan. Jadi potongan dagang ini hanya diberikan kepada pembeli yang ikut memasarkan dagangan tersebut, seperti contohnya kayak pedagang eceran.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian khusus terhadap harga yang kedua, yaitu allowance yang merupakan pengurangan dari harga menurut daftar atau price list kepada konsumen atau pembeli karena adanya aktivitas tertentu yang dilakukan konsumen atau pembeli. Di sini allowance dibagi menjadi 3. Yang pertama ada trade-in allowance yang merupakan potongan harga yang diberikan dalam sistem tukar tambah. Yang kedua ada promotional allowance yang merupakan potongan harga yang diberikan kepada penjual atau penyalur distribusi yang melakukan aktivitas periklanan atau penjualan tertentu yang dapat mempromosikan produk produsen. Bentuk promotional allowance ini bisa berupa pembayaran tunai yang lebih kecil atau jumlah produk gratis yang lebih banyak. Lalu yang terakhir ada product allowance yang merupakan potongan harga yang diberikan kepada para pembeli yang bersedia membeli barang dalam kondisi yang tidak normal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu penyesuaian geografis, merupakan penyesuaian terhadap harga yang dilakukan oleh produsen atau juga sehubungan dengan biaya transportasi produk yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Biaya transportasi ini merupakan salah satu unsur penting dari variabel total yang tentunya akan menentukan harga akhir yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Terdapat 2 metode yang biasa digunakan untuk menentukan penyesuaian geografis. Yang pertama ada FOB origin pricing dan yang kedua ada uniform delivered pricing. Nah, FOB origin pricing berarti penjual menanggung semua biaya pemuatan produk ke kendaraan pengangkut, misalnya kapal, truk, kereta api, dan sebagainya. Nah, umumnya dalam metode ini, lokasi pemuatan produk yang seringkali digunakan adalah pabrik, gudang penjualan, dan juga pelabuhan terdekat dari lokasi penjual. Tanggung jawab atas produk akan beralih kepada pembeli apabila produk telah diangkut ke kendaraan pengangkut. Pembeli yang berlokasi paling jauh akan menanggung biaya transportasi yang paling besar. Nah, selanjutnya, uniform delivered pricing. Dalam metode ini, harga yang ditetapkan oleh penjual sudah termasuk dalam biaya transportasi. Penjual menentukan cara pengangkutan, membayar biaya pengangkutan, dan juga bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi, misalnya kerusakan. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab penjual adalah sampai produk diterima oleh pembeli. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga. Jadi, strategi penetapan harga pada produk baru memiliki 2 cara, yaitu yang pertama skimming price. Skimming price merupakan strategi yang menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru dengan dilengkapi aktivitas promosi yang gencar. Jadi tujuannya itu untuk melayani pelanggan yang tidak terlalu sensitif terhadap harga selagi pesaingnya itu belum ada. Yang kedua, untuk menutupi biaya-biaya promosi dan riset melalui margin yang besar. Yang ketiga, untuk membatasi permintaan hingga tingkat yang tidak melampaui kapasitas produksi perusahaan. Dan yang terakhir, untuk berjaga-jaga terjadinya kekeliruan dalam penetapan harga, karena akan lebih mudah menurunkan harga daripada menaikkan harga awal. Yang kedua ada penetration price. Penetration price merupakan strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi. Jadi tujuannya itu dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. Dengan harga rendah, perusahaan dapat pula mengupayakan tercapainya skala ekonomi dan menurunnya biaya per unit. Jadi strategi ini itu mempunyai perspektif jangka panjang, di mana laba jangka pendek dikorbankan demi tercapainya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada strategi penetapan harga produk yang sudah mapan. Jadi perusahaan harus selalu meninjau kembali strategi penetapan harga produk-produknya yang sudah ada di pasar. Jadi diantaranya adanya perubahan dalam lingkungan pasar, contohnya itu pesaing besar menurunkan harga.
dan ada juga adanya pergeseran permintaan. Contohnya terjadinya perubahan selera pada konsumen. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan. Perusahaan konsultan Arthur D. Little menyatakan bahwa sebuah perusahaan akan menempati salah satu posisi bersaing dalam industri merek, yaitu yang ke-1 adalah dominan, yang kedua kuat, yang ketiga baik, yang keempat sedang, yang kelima lemah, dan yang keenam tidak ada harapan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing ini merupakan salah satu keunggulan bidang bersaing yang kompetitif. Keunggulan kompetitif ini harusnya itu dipandang sebagai proses yang dinamis, bukan hanya sekedar hasil. Yang keunggulan kompetitif ini mencangkup yang pertama sumber keunggulan, yang kedua keunggulan posisional, dan yang berikut adalah performance outcomes. Yang pertama ada sumber-sumber keunggulan itu mencakup dua hal. Yang pertama superior skill dan superior resource. Yang berikut adalah keunggulan posisional. Keunggulan posisional ini dihasilkan dari cost leadership atau diferensiasi produk yang memberikan nilai yang superior kepada pelanggan. Yang terakhir adalah performance outcomes. Performance outcomes ini akan terjadi apabila keterampilan, sumber daya, dan kemampuan kontrol organisasi digunakan untuk mencapai nilai dan keunggulan di bidang biaya. Selanjutnya di sini ada 5 faktor yang menentukan keunggulan bersaing. Yang pertama adanya ancaman dari pendatang baru, yang kedua adanya ancaman produk pengganti, yang ketiga adanya kekuatan tawar-menawar pemasok, yang keempat adanya kekuatan tawar-menawar dari pembeli, dan yang terakhir adanya persaingan sesama industri.